Itu ya Jas. Langsung wajib. Sal. Udah Sal, gak usah cerita setan Sal. Halo Vise Gengs, balik lagi nih di Vise FM bareng gue Hersal. Bareng gue Anjas dari podcast Bercanda. Nah Vise Gengs, sebelumnya udah tahu belum sih apa itu Vise? Emang Vise itu apa sih Sal? Vise itu adalah tablet hisap untuk mengatasi kekurangan vitamin C yang terdiri dari 4 varian rasa. Yang pertama Jeruk, yang ketiga anggur, 2 strawberry, yang keempat lemon. Nah itu dia bener. Kalau lu suka yang mana Sal? Kalau gue suka yang anggur. Kenapa emang? Rasanya enak gitu kan. Gak merah tapi anggurnya ya? Enggak dong. Ungu, yeah. Unju. Kalau gue tuh suka yang lemon Sal. Kenapa tuh? Gak tahu ya, karena tuh manis gitu kan. Biasanya tuh lemon tuh mengasih tuh kesannya tuh asam ya. Apa bedanya jeruk sama lemon? Jeruk itu dari J. Kalau lemon? Yang main Mobile Legend. Bener dong. RRQ Lemon. RRQ Lemon ya. Iya. Kalau gue tuh suka yang lemon Sal. Karena biasanya kan kalau lemon atau jeruk kan biasanya ngasih kesannya tuh asam gitu kan. Nah kalau Vise ini tuh manis Sal. Enak banget pas lagi dihisap juga. Hisap tuh anjir. Dihisap itu enak Sal. Manis. Manis ya. Bikin rusak di lidah gitu. Oh dia manis luka. Karena rasa buah-buahan. Betul. Dan juga kan ini tuh enak banget ya. Soalnya dia bisa sekaligus enak. Bisa ngejaga imunitas tubuh kita. Betul gitu. banget. Kayak sekali dayung 5 pulau terlampaui. 5 pulau langsung 5 ya? pulau. Gak boleh 3 aja Pak? 2 pulau. Harga pas tuh ya? Harga pas. Oke deh. Kayak gitu. Dan juga kalau kalian mau beli Vise ini bisa belinya di mana Sal? Kasih tahu. Ada di minimarket. Minimarket. Ada di apotik. Apotek. Atau di e-commerce kesayangan kalian. Contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli.com. Blibli.com. Benar. Betul. Dan juga jangan lupa ya untuk follow sosial medianya Vise FM. Ada di Instagram di @Vise_ID atau di Twitternya di @Vise_Indonesia atau di Facebook ya di Vise Indonesia. Untuk ikutin tagar rasain dunia baru. Iya. Rasain dunia baru maksudnya. Betul. Kayak gitu. Nanti di sana juga bakal ada konten-konten menarik juga soalnya. Benar, banyak aktivitas yang menarik ya. Betul, nanti ada kuis yang berhadiah juga ya. Betul, hadiahnya apa tuh? Rumah Pondok Indah. Betul. Helikopter. Jetpack. Baju ini, baju bekas Hersal. Bener ya. Ya itu pokoknya jangan lupa untuk follow di sana ya. Bener banget, banyak banget hadiah menarik ya Jas ya. Betul. Nah di Vise kali ini di Vise FM kali ini nih, episode sekarang kita tuh mau ngobrolin tentang apa sih Jas? Kemarin kan kita udah ngobrolin masa-masa di episode sebelumnya ya. Kita udah ngobrolin masa-masa kita sekolah, ekskul, kayak gitu kan. Gue tuh apa soalnya merasa kayak masih ada gitu rasa cinta gue sama sekolah. Oh gitu. Iya, gue kangen banget nginep gitu. Kalau misalnya dulu kan ekskul juga bisa nginep tau nggak? Bener. Kayak misalnya kalau gue nggak tahu ya, kalau gue nginep terus di sekolah ya. Kalau gue nginep terus di sekolah nih, kalau lu kan pasti kayak kalo mungkin ada yang kayak apa sih namanya? Nginep di sekolah itu kalau ekskul tuh ada namanya diksar. Gua waktu itu ada salah satu agenda tuh kan. Ini pasti ya kita nggak bisa pungkiri lah yang namanya sekolah itu pasti ada cerita-cerita seremnya. Gua gitu tebak. Kan. Apa tuh? Sekolah lu bekas rumah sakit. Salah. Kuburan. Salah. Apa dong? Sawah. Bekas sawah. Sekolah lu apa nih? Bekas sawah beneran? Enggak. Gue nggak tahu sih. Tapi dulu kata penjaga sekolahnya gitu kan. Iya nak, di sini tuh dulu. Iya nak, di sini tuh dulu bekas kuburan gitu. Itu masih gitu ya? Iya. Kenapa sih? Hah? Kuburan apa pak? Gitu kan? Iya dulu kuburan pada zaman penjajahan Belanda gitu kan. Terus pasti alasannya selalu kesana kayak pas lagi zaman Belanda, zaman Jepang. Terus ada satu pohon tinggi ya ini tuh pohon angker gitu kan. Iya. Pasti selalu kayak gitu sih. Tiap malam tuh ada kakek-kakek yang berdiri di situ gitu loh. Iya kan. Pasti cerita satpam. Sebenarnya mah satpam gara-gara anak-anak kecil tuh biar anak-anak kayak sekolahnya tuh biar nggak di sekolah malam-malam gitu. Pulang gitu ya. Iya, nambah-nambah kerjaan dia. Tapi kan kita anak SMA percaya aja ya. Pasti. Lu apa yang pernah lu rasain pas lagi dulu zaman sekolah? Zaman sekolah dulu ya. Cerita mistis ya. Cerita mistis waktu gue lagi diksar kan. Apa diksar?
Diksar apa sih? Tadi Pendidikan dasar. Pendidikan dasar. Iya, boleh Diksar. ditulis, Pak. Coba gue tulis ya. Saya tulis di jidat Bapak boleh. Diksar. Diksar gitu. Bang Woi marahin emak gue. Nato di mana? Nato di mana ini? Jelek Diksar. Jadi waktu itu Diksar kan, gue jadi ada pasti lu setiap sekolah ada yang namanya jurit malam. Oke. Ya kan. Gitu ya. Jerit. Oke. Ini jurit. Oke. Ya kan. Kurang ya? Kurang. Oke, maaf. Jadi jurit malam tuh kita pasti disuruh keliling sekolah gitu kan. Ada pos-posnya gitu loh. Pos. Iya kan. Yandu nggak? Enggak. Capek nggak lu gue gituin terus? Capek. Boleh lanjut. Oke. Masih mau ngelucu nggak? Enggak, oke. Pos ya. Yandu nggak? Enggak. boleh. Jadi posyandu kan. Jurit malam gitu kan. Imunisasi. Ada posnya gitu kan. Oke. Ada pos, habis itu pokoknya keliling-keliling. Sampailah gue di satu pos gitu kan. Oke. Ada pocong nih gue lihat nih. Pocong gitu. Pocong kan. tuh bener-bener yang literally pocong gitu. Literally pocong. Dengan matanya warna merah. Lu yang lihat? Gue lihat. Kenapa lu ngeliatin gue? Enggak pocong. Pocong. Oke. Iya. Oke, merah. Mumun. Matanya merah. Kayak pocong mumun tau gak pocong mumun? Tahu gue. Pocong mumun tuh ini sedikit bahas ya Visa Geng saya kalau jadi gak serem dong cerita gue. Oh iya benar. Oh iya. Oke lanjutin dulu deh cerita lu deh. Oh iya lanjutin dulu. Gue boleh dong makan Visa? Boleh. Pocong gitu kan, warna merah gitu kan matanya. Habis itu gue lewat tuh dihalangin sama dia. Gue ke kiri, dia loncat ke kiri gitu kan. Lawak nih. Kayak beneran. Oke, oh iya. Beneran ya kan. Gue ke kanan, dia ke kanan gitu. Sampai akhirnya gue pegang dia. Set. Oke. Misi Kak gitu kan. Berani banget lu. Iya. Daripada jatuhnya kalau gue langsung lewat dibilang gak sopan ya siswa zaman sekarang gitu kan. Gitu loh. Oh karena lu mikir nganggep kalau misalnya ini senior. Senior. Iya gitu. Sampailah di pos terakhir ditanyain kan, kamu lihat berapa hantu gitu kan. Oke. Nah waktu itu gue jawabnya 5. Padahal terus di situ muka senior. Muka senior gue tuh panik gitu kan. Oh iya. Kok bisa 5 sih? Orang totalnya cuma 4, kamu lihat di mana aja? Gue sebutin dah semuanya. Oke. Sampai di tempatnya si pocong yang bermata merah itu ternyata nggak ada. Gitu. Nah pas gue selesai di pos terakhir, ternyata acara diksarnya jurit malamnya dibatalin. Gara-gara lu? Gara-gara gue. Apa tadi? Ngelihat pocong. Ngeliat pocong? Siapa namanya tadi? Acara apa? Diksar. Apa jurit malam. Jurit malam. Diksar apa tadi? Diksar? Pendidikan dasar. Iya Diksar itu bubar. Diksar itu bubar. Dipulangin gara-gara semua. lu? Gara-gara gue. Ngeliat pocong? Nggak ngeliat, pegang. Pegang pocong? Iya. Ini senior udah bikin acara susah payah. Nah itu. Iya kan? Besoknya. Oke. Gue disidang sama senior-senior gue yang jadi hantu. Oh kenapa? Gara-gara lu ya. Gue udah susah-susah nyamar jadi setan, nunggu di kamar mandi yang bau gitu kan. Gara-gara lu percuma gitu. Emang kacau sih. Tapi biasanya tuh cerita-cerita tuh selalu berulang kayak gitu Sal. Oh gitu. Emang di sekolah lu gimana? Enggak, maksud gue kayak misalnya lu tadi jurit malam nih. Oke. Pasti ada kayak bisa itu jerit ya. Kayak itu jokes gue tadi. Lu bilang tadi gak lucu ya. Kenapa diulang dia lu? Tapi kan tadi lu bilang jurit malam. Oke. Gue nunggu asik. Gak ada ya. Nah kalau jurit malam itu biasanya tuh kayak ada yang hilang 1. Oke. Nambah 1. Iya kan. Apanya nih yang nambah 1? Setannya. Yang hilang 1? Temen. Oh teman. Setan juga bisa. Kalau temen yang ngeselin gak apa-apa dong? Enggak boleh Sal. Gak boleh bisa gengs ya. Iya gak boleh. Ini ngasih contoh yang tidak baik untuk ditiru kan. Oh jadi bisa kebalikannya. Iya gitu maksudnya. Iya masuk. Oke masuk. Nah akhirnya kan kayak misalnya tadi lu bilang gitu ya, banyak banget tuh cerita-cerita kayak gitu tuh. Iya. Atau bahkan bisa kayak kesurupan massal. Oke. Itu tuh banyak banget sih Sal emang. Untung ya di sekolah gue tuh gak pernah jurit malam kayak gitu. Oh gak pernah? Karena emang tiap lu pulang ke sekolah jurit malam. Iya. Emang karena tiap hari kayak gitu kan. Ada posyandu tuh? Gak ada. Posyapam. Nggak, biasanya kan karena emang mungkin karena boarding school gitu ya. Iya. Mungkin image-nya tuh udah yang serem banget gitu loh, kayak oh pasti ada sesuatu nih gitu. Ada sesuatu yang serem-serem pasti kayak gitu. Sebenarnya gue nggak pernah ngerasain banget salah yang kayak gitu, enggak. Nggak pernah? Nggak pasti pernah ada gua. dong. Lu SMP kah atau SMA gitu kan? Coba gue inget-inget ya. Kayaknya sih nggak pernah ya, gue nggak pernah ngerasain langsung sih. Nggak seru ya Cuma- gengs ya? Nggak seru dia hidupnya ya? Tak dulu. Masa lu nggak pernah nama Apa? kuntilanak gitu kan?
Iris kuping gua ada nggak yang bener sekarang? Mungkin ada sih ya, ada aja ya. Kalau gue sih enggak, tapi mungkin teman gue. Oh gitu. Karena dia pernah bener-bener yang kayak sampai ketakutan banget Sal. Takutnya gimana? Gitu. Kurang ya? Ya. Oke lanjut, bisa lanjut gak? Boleh. Bisa gak tiba-tiba gak nanya gimana gitu? Iya. Oke. Gue makan dulu kali ya. Boleh. Visa FM, kita Visa gengs loh. Visa gengs ini. Katanya lu suka nganggur. Gak apa-apa, biar gak mubazir aja. Nyobain, iya. Nah kalau gue, waktu itu tuh ceritanya adalah boarding school SMP kalau ini. Jadi si temen gue ini junior lah, tiba-tiba teriak. Karena biasanya kita kalau abis sholat maghrib ke sholat isya, sekitar jam 7-an itu, kita tuh biasa ngumpul di masjid gitu loh Sal. Oke. Baca Quran gitu kayak holakoh tuh apa ya kalau di sini ya? Liko. Iya, pengajian. Iya kayak ngaji gitulah. Atau dengerin ceramah gitu. Nah, ini tuh tiba-tiba selesai mencekam karena ada teriakan dari junior gua di luar masjid. Oh gitu. Benar-benar kedengeran banget sampai dalam masjid itu. Teriaknya gimana? Gitu, dia teriaknya sih. Oh dia lagi jurit malam kan? Mungkin. Gue nggak tahu dia lagi apa. Gue juga kaget kan. Jadi nggak serem ya? Iya makanya jangan dipotong. Gue lagi cerita setan. Emang setan lo ya. Nah tiba-tiba tuh kayak gue ngerasa wah apaan nih? Karena semuanya juga pada nengok Sal. Yang kita tahu akhirnya kita pada keluar ngelihat ada satu junior kita tuh kesurupan. Oh gitu. Kayak gitu. Gue nggak tahu ya sebenarnya kesurupan tuh kayak gimana. Tapi ya udahlah gitu ya kesurupan. Akhirnya ya udah jadi mencekam aja suasana itu kayak jadi banyak cerita-cerita kayak wah ini ada setan di sini, nih ada setan di situ nih. Jadi di sini ada setan. Tau gak sih lu film? Gue suka tuh. Iya kan? Gue suka tuh. Seru banget. Lu suka setan mana? Bukan suka ya. Apa? Ya? Lu paling takut sama setan di mana pas lagi di sini ada setan? Lupa gue ada setan apa aja sih? Gue setan yang di lemari, tau nggak? Oh yang di lemari. Yang dia tuh ditutupin bantal lah matinya kalau nggak salah. Nah gue tuh lupa kalau nonton film sebenarnya. Oke. Iya kan? Gue lebih suka baca-baca di internet. Oh iya. Nah gue bacalah salah satu cerita yang paling serem menurut gue. Oke. Dia tentang noni Belanda di salah satu sekolah di Bandung. Yang ada tweetnya di Twitter ya? Bener. Kan banyak tuh yang cerita-cerita horor tuh tiap malam Jumat kan? Iya. Pengalamanku bersama noni Belanda gitu ya. Apa itu? Cerita serem. Oh iya serem sih. Serem sih ya. Iya kan? Lagi gak ada juga tuh zaman Belanda sekarang. Iya. Gue kira cerita Gitu. Om Bram gitu kan. Waktu itu. Nah jadi ceritanya ya. Oke. Ceritanya itu tentang gimana tuh? Nancy penunggu sekolah SMA di Bandung. Oh yang sekolahnya dempet. Kembar Siam. Enggak yang sekolahnya dempet itu loh. Yang sekolah ya itulah ya sekolah yang ada di Bandung. Dilan kayak gak sekolah dah. Milea. Milea sekolah. Cuma Cuma gara-gara pacaran sama Dilan. jadi gak sekolah. Jadi gak sekolah deh. Jadi ke warung Bi siapa? BM ya? IM ya? BM. Iya. Benar. Nakal Dilan. Nah boleh saya bacain? Oh iya boleh. Iya. Nah jadi ada Nancy penunggu SMA di Bandung. Semua orang percaya kalau di setiap sekolah pasti memiliki cerita mistisnya. Bahkan saking mistisnya, cerita tentang hantu penunggu sekolah bisa menjadi urban legend yang terkenal sampai kemana-mana. Salah satu yang paling terkenal adalah cerita tentang hantu Nancy yang ada di SMA di Bandung. Dua sekolah yang berada di salah satu lokasi ini Dua sekolah yang berada di satu lokasi ini memiliki bentuk dengan bangunan gaya yang sangat klasik, mirip seperti bentuk Museum Fathahillah yang ada di Jakarta Barat. Gak heran, bangunan ini memang didirikan pada masa kolonial Belanda. Gak cuma indah, bangunan sekolah yang terletak di Jalan Belitung nomor sekian menyimpan banyak kisah horor yang sudah bukan menjadi rahasia lagi. Kalau malam suasananya bisa menjadi lebih seram, apalagi ditambah cerita mengenai hantu Nancy yang kerap kali menampakkan diri di jendela sekolah. Hantu Nancy sendiri adalah hantu seorang noni Belanda yang sangat cantik. Penghuni kedua sekolah ini yang sukses jadi trending topik dari tahun ke tahun. Ada yang mengatakan bahwa Nancy bunuh diri akibat diperkosa, tapi ada juga yang bilang kalau Nancy adalah korban pembantaian sangat keji. Ini ada tulisannya. Ada hi-nya. Ini gak usah dibacain hi-nya. Gila kali. Sekolah ini memiliki 3 jendela yang selalu terbuka setiap saat. Konon kabarnya jika kamu memutari bangunan sekolah ini sebanyak 3 kali, kamu bisa melihat sosok Nancy di salah satu jendela yang terbuka itu. Gak cuma Nancy, cerita-cerita tentang poltergeist atau tokoh-tokoh lain seperti hantu pastor atau perwira Belanda yang sering menampakkan dirinya di gedung sekolah ini.
hantu Nancy juga diyakini sering menampakkan dirinya di tangga dekat aula. Oh, tahu nih gua. Ya, so tahu. Kayak tahu aja kolanya. Beberapa orang yang melihat mengatakan bahwa Nancy menampakkan diri di bagian atas tangga tersebut dengan darah mengalir dari salah satu sudut bibirnya. Cukup banyak kehebohan yang terjadi akibat kemunculan hantu Nancy. Salah satunya datang dari seorang guru yang ketika itu memiliki beberapa pekerjaan sehingga baru bisa selesai ketika hari sudah gelap. Guru piket. Bisa. Biasanya kayak gini nih. Guru BK. Iya, guru-guru. Atau biasa habis ujian. Oh iya sih bisa sih. Kan? Iya. Nah, sang guru ini ketakutan akhirnya memutuskan untuk menghubungi anaknya untuk menjemputnya. Halo. Karena pada masa itu belum ada ponsel. Guru tersebut harus menggunakan telepon umum yang berada persis di seberang tangga. Ini yang tangga dekat aula. Lu pernah room tour ke sana? Oh pernah. Sekolah tour pernah? Nah, kebetulan udah 2,5 putaran saya kebelet pipis jadi harus pulang lagi pusing kan. Oke, lanjut. Awalnya pembicaraan berjalan lancar, tetapi beberapa saat kemudian sang guru tak lagi menjawab panggilan anaknya dari balik telepon. Ketika si anak sampai di sekolah, dia mendapati sang guru sudah tak sadarkan diri di dalam box telepon umum. Ternyata ketika percakapan berlangsung, hantu Nancy muncul tepat di depan sang ibu guru. Oh, gue kira bapak tadi. Ya, sehingga seketika dia langsung jatuh pingsan. Oh iya. Gitu. Serem juga ya. Serem banget ya. Kalau lu misalnya di sekolah lu ada setan kayak gitu Sal, yang udah terkenal seantero Indonesia gitu. Bener. Apa yang bakal lu lakukan? Enggak apa-apa. Ya udah aja gitu. Udah. Tapi kan biasa kayak gini nih. Selalu ini, Mbak. Apa? Kalau misalnya ditanyain kenapa kamu telat masuk gitu kan? Ketemu tadi. Iya gitu. bener. Enggak, gue yang bingung tadi gini Sal. Selalu banyak ada ritual-ritualnya. Kenapa gitu? Mereka tuh bisa tahu dari mana gitu ritual. Harus muterin dulu 3 kali sekolah. Dari penjaga sekolah dong. Tahu siapa namanya Nancy. Dari satpam. Iya, satpam tahu dari mana? Dikasih tahu Nancy. Iya, Nancy tahu dari mana? Iya Nancy-nya ya. Kan satpam kalau tiap malam muterin sekolah tuh 3 kali. Oh iya kan? Oh iya mungkin di situ sih. Iya sih. Iya kan? Iya. Pas dia muterin sekolah 3 kali, Nancy-nya muncul. Nama saya Nancy. Pak, jangan keliling Pak 3 kali. Saya muncul nanti. Saya muncul. Neng siapa? Saya Nancy. Oh gitu. Iya kan? Oh iya. Make sense. Ini gue yang bego apa gitu? Iya. Oke. Gitu kan? Iya, bisa. Lu ada cerita lain nggak? Kalau misal cerita setan sih Sal ya. Kalau misal di sekolah tuh sama sih pasti ya. Rata-rata kayak gitu tuh. Selalu harus ada ritual-ritualnya. Gue tuh inget Sal, temen gue. Waduh. Pernah cerita. Tapi gue yakin nih hoax sih. Gak tau, gue merasa ini kayaknya cerita semua tuh turun-temurun gitu. Gimana? Lu pasti kayak pernah denger deh. Mungkin Visa Gengs di luar juga pernah denger deh. Kayak jadi ada satu kelas yang dibilangnya tidak jadi kelas gitu. Karena gurunya itu sakit. Oke. Di SMS ke ketua kelasnya. Iya. Neng, anggaplah Neng lah ya. Ketua kelasnya biasanya ketua kelas kan cewek kan. Biasanya tumbal. Bisa jadi cowok. Tumbal juga tetep. Enggak juga. Masa sih? Enggak. Masa sih ada yang mau? Gue sebagai ketua kelas tersinggung ya. Karena lu tumbal ya. Karena lu tumbal teman-teman. Jadi gengs biasanya tuh bukan ceritanya tuh bukan biasanya. Jadi ceritanya tuh di chat gitu Sal. Si siapa? Ketua kelasnya. Misal lu lah anggaplah ketua kelasnya. Sal, bapak sakit gitu. Sakit apa Pak? Gak usah dijawab bisa gak? Kan SMS bukan WhatsApp. Gak usah dijawab. Udah tuh bisa. Oh, hemat ya satu karakter ya. Neng, SKT sakit ya. Iya bisa gitu kan. Sakit jadi kelasnya nanti diundur aja kayak gitu. Oke. Ini kampus ya mahasiswa. Oke Pak gitu. Dibilangin lah ke temen-temen ya. Akhirnya udah tuh selesai. Tiba-tiba jam 7 malam si dosen ini tuh ngechat lagi ke si siswanya bilang kalau misalnya kelasnya tuh ada gitu. Gue nggak tahu deh pokoknya intinya tuh pokoknya kelasnya jadinya malam lah pokoknya intinya. Kayak gitu kan. Udah tuh malam jadi pada ke kelas lagi tuh ditungguin kagak ada sama sekali nih guru-gurunya kan. Habis itu guru datang tuh tiba-tiba datang belajar biasa Sal. Cuma kayak dia tuh diem doang gitu di meja. Belajarnya gimana? Ya kayak PPT biasa aja gitu. Ya, pada belajar ya udah. Mereka juga pada diem kayak kelasnya tuh kayak gloomy gitu loh. Akhirnya si ketua kelasnya itu di SMS lagi sama si dosennya aslinya. Oke. Kalau misalnya bilangnya saya sakit jadi nggak kelas lagi ya gitu. Jadi saya undur lagi kelasnya gitu. Pas dilihat tapi kan ada guru di depannya. Iya. Ada dosen gitu kan di depannya. Jadi pas lagi ngeliat si dosennya. Prank ternyata ya. Iya, kamu lihat kamera di sana gitu. Ups, benar gitu ya enggak. Iya dia bilang kalau misalnya
ternyata ya udah si dosen yang datang ke kelas itu bukan dosen gitu. Oh gitu. Iya. Apa dong? Karyawan kan doskar ya. Dosen karyawan gak biasa. Dosen cuma berbentuk setan mungkin tapi berbentuk dosen kayak gitu. Akhirnya pada bubar semua kelasnya. Mungkin lu juga pasti pernah dengar gak sih? Pernah dengar. Iya kayak gitu, gue mungkin cerita-cerita kayak gitu sih. Ada juga nih cerita yang gue pernah baca ya, gitu kan. Jadi katanya gue alumni sekolah U gitu kan. U nih. Ya, konon ada murid yang meninggal tahun 85 namanya Farah. Dia meninggal ketabrak pas mau nyebrang depan sekolahan gara-gara disuruh pulang oleh guru matematika untuk ambil buku PR. Oke. Setelah itu si Farah suka gentayangan. Setelah kejadian itu di kelasnya Farah, di langit-langit ada kayak tulisan yang blur banget. Warna merah tua kecoklatan. Blur ya? Kayak warna darah. Gitu kan. Oh iya. Dan tulisannya Farah. Tapi huruf F-nya lebih mirip huruf P. Sunda nih ya? Jadi kelihatannya kalau dibaca parah. Oh Sunda nih kayaknya. Iya, sehabis itu suster kepala sekolah berkali-kali menyuruh orang untuk mengecat langit-langit kelas itu. Muncul lagi. Tapi nggak pernah berhasil. Tulisan itu selalu muncul lagi. Gue juga ngeliat sendiri kok dengan mata kepala sendiri. Jadi ini bukan cerita bohong. Sekolah U di Jakarta. Wah, sekolah U di Jakarta. Iya. Masih banyak yang nebak. Ayo. Bisa gengs tau gak? Kalau tahu komen aja kali ya di bawah ya. Iya. Banyak tuh Sal ya. Kalau sekolah gitu, entah itu biasanya bekas penjajahan, yang kayak Gi bilang kan. Iya. Bekas rumah sakit, bekas sawah. Sekolah gua dong. Bekas sawah, bekas nih ya orang-orangan sawah gitu. Kayak gini diem doang. Tapi serem juga cowok. Oh serem ya? Serem lah. Bukan yang takut itu gagak ya? Ya mungkin gua gagak ya. Oh ya, by the way Anjas bisa suara gagak loh. Visa gengs. Gak usah. Ngapain dibahas-bahas suara gagak. Iya. Kayak gue tuh pernah tahu Sal, sekolah pas lagi SMA tuh ya, ngerasain banget gagak. Bukan, ngerasain tuh serem banget sih. Gimana? Jadi waktu itu tuh kayak bukan jurit malam sih. Cuma kan kita tuh biasanya emang kayak iseng gitu. Kalau gue bilang lucu kali gak? Enggak, udah ya? lewat Udah ya. lewat ya. Kayak biasanya tuh kita iseng kan, kayak misalnya setan tuh dicari gitu. Oh iya. Ngerti gak sih kayak? Iya. Ya kayak sekarang tuh banyak tuh yang nyari setan gitu kan. Iya. Sengaja ke kuburan. Sengaja gitu ke kuburan, kan. sengaja ke rumah sakit yang abandoned gitu kan, yang udah terlantar kayak gitu tuh. Nah gue juga dulu kayak gitu tuh SMA. Oh iya? Iya, gue keliling-keliling asrama gue yang sampai atas. 3 kali gak? Enggak, bukan, beda-beda sekolah ya. Gue tuh keliling-keliling kayak gitu Sal. Gue keliling-keliling nyari sesuatu yang sebenarnya ya nggak tahu ada apa harusnya enggak. Harusnya lo gak usah cari lah ya. Iya, ngapain, cuma kan ya zaman-zamannya dulu tuh kayak gitu banget kan. Kayak udah akhirnya gue cari-cari. Gue tuh merasakan kayak ini udah nggak ada yang bener, udah ada yang nggak bener nih. Soalnya waktu itu temen gue tuh bawa SLR, untuk buat foto-foto gitu. Cuma SLR tuh baterainya mati terus. Oh. Ini bisa nih, nggak ngedrop soalnya waktu itu kita udah ngecas kan. Pas lagi di foto tiba-tiba tuh merah lagi, terus mati. Oh gitu. Dinyalain lagi baterai penuh lagi, pas buat foto mati lagi jebret gitu. Kan nggak tahu ya kalau misal kata banyak orang tuh kalau setan tuh ngeganggu elektromagnetik gitu kan ya. Elektronik. Iya, melalui gelombang kan, elektromagnetik. Itulah ya. Yeah. Saya kan nggak OSN ya. Saya kan nggak paskib. Oh iya. Basket. Tapi Bapak anak kimia kan? Iya. Tahu dong struktur vitamin C gimana? Bisa nanti aja. Oke. Baterai mati. Iya. Baterai mati. Baterai mati. Vitamin C enggak, baterai mati. Baterai mati. Habis itu ya udah kita akhirnya pulang ke asrama lagi tidur, dan itu lumayan malam lah, sekitar jam 1:30-an lah, jam 1:30. Kita tidur bangun, besoknya lagi temen gue nggak ada Sal. Teman sekamar gue ini nggak ada. Kok bisa? Nggak ada karena dia nggak tahu dia pindah tidur gitu kayaknya. Oh kayak sleepwalking gitu ya? Iya mungkin kayak gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Kita menganggap kalau misalnya ini sih, menurut gue sih serem, tapi bisa masih dipakai nalar gitu. Kalau ada nggak sih cerita serem yang nggak bisa diterjemahin pakai nalarnya? Pernah nggak sih lu di sekolah gue denger ya? Gue nggak tahu sih. Tapi maksudnya kayaknya hampir sama dengan cerita sekolah-sekolah lain gitu. Iya. Jadi kalau tiap malam kan kita pasti ya sama lah keliling-keliling sekolah gitu kan. Mainin lah center. Center dimainin ke lantai 2, lantai 3 gitu. Iseng kan. lah ya. Iseng. Apalagi kalau center-center yang tahu yang satpam yang jors yang ke atas gitu. Itu enak sih emang. Enggak, ya ini center biasa lah. Oh, gitu center kan. biasa. Center biasa. Apa yang dipompa gitu. Ada enggak sih? Emang ada ya? Ada, center enggak usah pakai baterai tapi dipompa gitu. Kalau misalnya buat nyala tuh diginin terus. Oh, enggak tahu gua. Masa enggak? Apa gua doang?
Apa gue doang sini tuh? Kalian ada yang tahu nggak? Ada cuy, ada ya. Pokoknya ada, gue yakin ada. Kalian sekeluarga ya? Iya, saya keluarga aja tahu. Oke. Emang nggak mampu ya keluarga saya? Dia pakai yang pompa. Ya, jadi gue main center lah kan. Iya. Gue sama temen-temen itu kayak main center gitu, centerin lantai 3, lantai 2. Oke. Gitu kan. Emang kurang kerjaan aja. Iya, sekalinya kesorot lah salah satu lantai di 3. Oh. Gitu, ada cewek. Jam? Pokoknya udah malam, jam-jam 11, jam-jam 12-an malam. Ngapain lu di situ? Namanya juga lagi nyari setan gitu kan. Oh, dicari. Oke. Dicari. Oke. Satpam disogok gitu kan. Hormat gue. Kan? Biar bisa masuk. Basket. Gue usah duluan ya. skip. Jadi gue centerin. Nyogok satpam. Oke. Gue center lah. Center tuh temen gue tuh nge-center salah satu cewek. Ada cewek lah di lantai 3. Jelas. Cewek di lantai 3. Dia itu lagi di pinggiran gitu loh. Pinggiran apa sih namanya? Rel kereta. Enggak, yang lantai 3 gitu loh. Lantai 3. Iya kan? MRT. Bukan, Pak. Oh, balkon. Balkon gitu. Yeah. Nah, terus tiba-tiba dia loncat. Dia loncat, Ini gua diarahin kan senternya. Gue salah gak sih ketawa? Gak apa-apa ya kan? Pada saat di bawah tuh lantai selantai gua Masa loncat? hilang. Setan berarti ya? Setan. Pakai baju putih? Pakai baju sekolah. Oh, masa kayak siswa aja? Kayak siswa. Merinding loh gue. Beneran deh. Jadi kayak di center tuh dia loncat. Gak tahu ya Bu dia mau ngapain gitu kan. Loncat pas nyampe di tanah tuh hilang. Wow. Ini masih banyak sih cita-cita kayak gini nih di SMA kayak gini nih. Gitu makanya kayak Iya, serem banget gitu kan. Apalagi biasanya tuh pasti ada cerita tuh tentang misalnya kamar mandi lantai 3 cewek gitu, kamar mandi cewek lantai 3. Bisa. Itu pasti ada tuh kayak gitu-gitu. Kayak setan-setan yang ya iseng kayak gitu pasti banyak banget. Nah, gue juga udah nanya nih Sal sama Visa Gengs dan teman-teman sobat bercanda nih ya. Oke. Gue kemarin nanya apa sih setan-setan apa aja sih yang biasa masuknya apa namanya? Apa tuh? Yang biasanya ada di sekolah kalian kayak gitu. Pengalaman-pengalaman. Cerita pengalaman ya. Betul. Ada nih Sal dari Tantri Riri Sal. Jadi cerita horornya itu pas SMP. Oke. Ada sekelompok anak basket yang mainan jelangkung di sekolah. Oh gitu. Kok lu pernah gak sih main-main yang kayak jelangkung gitu Sal? Pernah. Serius pernah. Di sekolahan? Di sekolah. Bikin jelangkungnya? Bikin jelangkungnya. Terus ada apa yang lu lihat? Gak lihat apa sih. Iseng aja emang. Cuman gerak sendiri aja tuh boneka. Bener-bener yang gerak ya? Iya. Gak tau, gue gak percaya yang kayak gitu-gitu ya. Tapi ya udahlah ya. Seru tau. Udah ya. Nah dia bilang nih, jadi dia main jelangkung Sal di sekolahnya. Gue sekolah di sekolah Katolik, dah tahu dong gimana horornya sekolah Katolik itu. Jarak 1 minggu 2 anak basket ini terus dirasuki oleh roh-roh kayak gitu. Oke. Sampai tiap ke sekolah tuh acak-acakan banget. Pandangannya kosong, gak lama kemudian juga banyak banget anak-anak kesurupan di kelas. Pas pembelajaran tau-tau teriak-teriak terus. Gak lama kemudian sekolah ngadain doa Rosiro yang diikuti semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 3. Agama apapun suruh doa Rosario bareng-bareng di lapangan sekolah. Ajaib ya, besoknya udah tenang, katanya sih bukan karena doa tapi ada pesuruh di sekolah itu yang ngendalin roh-roh itu. Oh. Kok ngomongnya karena bukan doa tapi ada pesuruh di sekolah? Katanya. Gitu. Serem sih. Lo ada gak sih sekolah ya kan banyak tuh yang kesurupan massal? Banyak sih ya, tapi di sekolah gue belum, nggak tahu ya, yang gue tahu tuh belum pernah kejadian. Kesurupan massal itu kayak misalnya ya kayak cewek kan misalnya pingsan nih pas lagi upacara bendera gitu ya. Mereka tuh pingsan gara-gara ngeliat temennya pingsan gitu loh. Bisa jadi. Iya. Nah itu kesurupan juga mungkin menurut gue sih bisa kayak gitu Sal ya. Iya. Jadi makin jadi massal gitu. Bahaya sih nih kayak gini-gini. Ada lagi gak Sal ceritanya? Ada lagi nih dari Putri Juniarti. Oke. Suara tikus di atap. Gak lama ada anak TK jatuh dari atap. Ya Allah. Dari atap. Gitu. Oh, serem banget ya? Iya. Ada lagi nih Sal. Ada dari teman kita nih bilang waktu SD ada beberapa orang yang ngelihat kepala di tong sampah depan ruang musik. Oh gitu. Hebohnya sampai banyak banget yang kesurupan juga. Ini gimana sih bisa ngeliat gini-gini, gue tuh heran deh. Bisa ngeliat kepala. Oke. Lucu nggak? Nggak ya. Kepala. Pundak, lutut, kaki, kaki, gitu kepala. Oke, maaf. Iya. Jadi bisa sampai kesurupan kayak gitu juga.
Ya kita kan nggak tahu ya, selain dunia yang kita cuman bisa lihat sekarang ini gitu kan, pasti banyak juga dong dunia-dunia lainnya gitu kan. Iya. Cuma ya menurut gue ya Sal ya, jangan dicari kayak gitu loh. Bener. Jangan ya udah, misal kita percaya aja kalau misalnya dunia kita ya dunia kita gitu, dunia dia gitu, tidak saling mengganggu gitu loh. Ya jangan dicari, dipaksa untuk masuk, dipaksa untuk memonetize dengan pakai itu gitu loh. Bener, karena maksudnya ya kita saling menghargai aja kan. Betul. Maksudnya dia juga nggak nyari-nyari kita kan. Iya iyalah. Iya. Dia juga nggak keliling sekolah 3 kali untuk ketemu satpam kan. Sinensi gitu kan. Kali mana nih ya, Parohim nih, Parohim mana gitu kan. Jadi maksudnya jangan saling mengganggu lah satu sama lain. Maksudnya gini loh, pelajaran hakikat itu untuk sekolah gitu. Betul. Nggak usah lah ngakuin aneh-aneh gitu. Kayak lu. Apa tuh? Main jelangkung apa yang aneh-aneh itu? Ya kan lagi marak tuh filmnya. Oh dulu, jelangkung. Dulu sih iya. Kan. Makanya buat teman-teman Viseri Gengs di luar sana gitu kan, kalau misalnya capek nih habis keliling sekolah atau udah ngerasain habis jadi setan. Iya, hawa-hawa yang gak enak gitu kan. Langsung ngapain tuh Jas? Langsung aja sikat si Vise nih Sal. Oke. Kan ini bisa ngejaga imunitas kita. Bener banget. Rasanya ada banyak, apa? Strawberry, terus anggur, terus lemon, terus dan juga jeruk. Iya kan enak banget. Enak banget. Bisa ngejaga imunitas, rasanya enak, cocok banget. Bener Bisa nemenin nyari setan. Enggak. Pokoknya jangan nyari setan lah ya. Iya. Kan? Mending nyari Vise di mana, Jas? Adanya di marketplace, ada di Tokopedia, Shopee, Lazada atau Blibli.com. Kalau nggak mau beli online bisa langsung ke minimarket atau di apotek terdekat, Sal. Betul banget. Nah, untuk episode selanjutnya nih kita bakalan masukin langsung cerita kalian ke Vise FM. Jadi untuk Vise Gengs di luar sana tuh langsung cerita aja ke kita dengan melalui via tulisan atau audio, kita bakalan terima. Apapun ya. Apapun. Kapan lagi ceritanya didengerin se-Indonesia, Sal. Bener banget. Suara kalian didengerin loh se-Indonesia. Dan buat yang punya cerita menarik bisa langsung dapat hadiahnya loh dari Vise. Betul, stay tune aja di Instagram di Vise_ID. Bener banget, stay tune di sana ya. Gua Anjas pamit. Gue Ersal pamit. Bye.